Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para pemirsa sekalian. Kali ini kita akan membuat video yang hubungannya pada wawasan-wawasan tentang keislaman. Nah, tentu namanya wawasan tentang keislaman tidak terlepas dari standar aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, perlu saya sampaikan, adapun latar belakang kita membuat video ini, sebab ada penjelasan Rasul hadis, yaitu khairukum man ta'lamal Qur'an ma'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan menyampaikannya. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya bahwa kita ini siapa yang akan menyampaikan wawasan Islam ini. Perlu sedikit saya sampaikan bahwa saya sejak umur 35 tahun lebih kurang sudah mulai mempelajari Al-Quran dan berguru kepada beberapa orang. Kenapa harus beberapa orang? Karena supaya ada perbandingan, ada komparatif, sehingga kita bisa menyimpulkan mana yang benar, mana yang tidak. Sebab Al-Quran sendiri memberikan arahan bahwa untuk mendapatkan informasi yang objektif, yang benar, ada metodenya, yaitu metode deskriptif, komparatif, alternatif. Deskriptif maksudnya penggambaran. Nah, penggambaran ini kita komparatifkan, kita bandingkan antara satu dengan yang lain, sehingga bisa kita mengambil kesimpulan, mengambil alternatif, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak. Nah, saya sendiri sudah berumur 67 tahun, berarti mempelajari Al-Quran ini lebih kurang 30 tahun lebih. Nah, motivasinya itu tadi, setelah kita pahami, Rasul menjelaskan sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian ada juga penjelasan Rasul, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Seyogianya semua umat Islam harus menjadi pendakwah, kalaupun yang disampaikannya itu satu ayat. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Wal-Asri, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri, saling menasihati, saling mengingatkan dengan yang hak. Mana yang hak itu? Ya Quran. Quran itulah yang hak. Al-haqqu min rabbika, yang hak itu datang dari pembimbingmu. Maka untuk awal video kita ini, kita akan menyampaikan wawasan tentang Al-Quran. Apa sebenarnya Al-Quran itu? Bagi kita umat Islam, Al-Quran ini tidak asing lagi.
siapapun dia, umat Islam pasti mengatakan bahwa Quran itu sebagai pedoman hidup dan kehidupan, petunjuk hidup dan kehidupan, bimbingan hidup dan kehidupan. Artinya di dalam menjalani kehidupan ini hanya Al-Quranlah satu-satunya yang mampu membimbing manusia, memberikan petunjuk kepada manusia sehingga manusia itu selamat dunia akhirat. Maka perlulah kita pahami bahwa apa sebenarnya Al-Quran ini. Nah, pertama kita lihat dulu istilah dan pengertian. Nah, setiap istilah pasti ada pengertiannya. Yang paling berhak memberikan pengertian istilah itu sendiri adalah pemilik istilah. Kita berikan satu contoh. Di masyarakat Indonesia umumnya, bahwa kita sering mendengar istilah honor. Nah, honor ini sebenarnya adalah istilah dari Belanda, orang Belanda. Honorarium causa. Nah, di Belanda sendiri atau di Eropa sendiri, istilah ini adalah penghargaan, pengertian istilah ini adalah penghargaan yang tertinggi yang diberikan kepada seseorang atas nilai prestasinya. Nilai prestasinya. Kita kasih contoh. Seperti di Indonesia ada namanya Pak Habibie, B.J. Habibie. B.J. Habibie ini adalah ahli membuat pesawat terbang. Sehingga dengan itu dia mendapat penghargaan tertinggi dari salah satu universitas yang ada di Jerman umpamanya. Nah, ternyata setelah sampai istilah ini ke Indonesia, istilah ini berubah 180 derajat. Salah memberikan pengertian. Kalau honor di Indonesia ya pegawai-pegawai yang rendahan lah, yang gajinya kecil. Nah, akibatnya apa? Kalau salah kita memberikan pengertian satu istilah, berarti kesadaran kita pun akan salah atau akan berubah dari pengertian yang sebenarnya. Nah, begitu juga lah dengan Quran ini. Istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran itu, termasuk pengertian Al-Quran itu sendiri, kita tidak boleh terlepas dari Al-Quran itu sendiri. Supaya apa? Supaya pengertian istilah itu, termasuk istilah Al-Quran ini, supaya objektif, benar, tidak ragu. Laroi bapi, pasti dia gitu kan. Nah, pertama kita lihat dulu istilah Al-Quran secara bahasa, yaitu jamak dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan. Memiliki pengertian bacaan. Ada juga ulama berpendapat bahwa Quran itu memiliki pengertian tola'ah, pelajaran atau mempelajari. Nah, kedua-duanya bisa dibenarkan. Dan memang Quran ini memang harus dipelajari. Bagaimana mungkin bisa jadi petunjuk kalau kita tidak pelajari dan kita tidak paham? Nah, salah satu contoh kita lihat di dalam Al-Quran, Quran surat 91 ayat 6. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama pembimbingmu yang mencipta. Nah, kemudian bisa juga kita lihat di Quran surat 16 ayat 98. Faiza qara'na
qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan hasutan setan yang rajam. Nah, itu secara bahasa. Nah, yang kedua, dari mana sumber Al-Quran ini? Sumber Al-Quran ini datang dari Allah, bukan hasil subjektif manusia, bukan hasil rekayasa manusia. Nah, coba kita perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 82. Apala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairallah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Tidak pernahkah kamu menganalisa, memperhatikan atau mempelajari Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an ini bukan datang dari Allah, pastilah terjadi pertentangan yang banyak di dalamnya, di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Quran ini ribuan ayat, 6.600 sekian ayat, mulai dari Bismillah Al-Fatihah sampai kepada Quran surat An-Nas. Antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara surat satu dengan surat yang lain, itu tidak ada yang bertentangan. Nah, itulah hebatnya Al-Quran ini, sebab datangnya dari Allah. Mungkin kalau dia hasil rekayasa manusia, pasti terjadi pertentangan-pertentangan di dalamnya, sehingga kadang-kadang perlulah dilakukan amandemen. Dan hasil ciptaan manusia, hasil rekayasa manusia pasti relatif. Yang dikatakan relatif tidak bisa berlaku di segala penjuru dunia, tidak bisa berlaku di segala masa zaman, pasti relatif. Berbeda dengan Quran ini, sebab Quran ini datang dari Allah, bahwa Quran ini objektif, hak, kapan saja, di mana saja, Quran ini tetap berlaku, tetap unggul dari ajaran-ajaran di luar Al-Quran ini. Nah, itu satu. Artinya kesimpulannya, Quran ini bukan hasil rekayasa manusia, ini datang dari Allah. Nah, yang kedua, kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran ini adalah sebagai wahyu. Sebab datang dari Allah. Yang dikatakan wahyu itu apa yang datang dari Allah. Di dalam masyarakat Islam, kita sudah mengenal banyak wahyu-wahyu atau kitab-kitab yang datang dari Allah. Seperti umpamanya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sendiri. Itu semuanya wahyu. Kedudukannya semua wahyu. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku mendapat wahyu, maka bisa dipastikan itu bukan wahyu. Bukan wahyu. Yang dikatakan wahyu hanya yang datang dari Allah bagi kita sekarang ini, yaitu Al-Quran. Nah, salah satu ayatnya bisa kita lihat di Quran surat 6 ayat 19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li unzirakum bihi wa man balagha. Diwahyukan kepadaku yaitu Muhammad, Al-Quran
untuk dijadikan tanzir, peringatan terhadap kalian dan terhadap orang-orang yang sudah sampai wahyu. Nah, kemudian bisa juga kita lihat di Quran surat Asy-Syura ayat 51. Wa makana libasarin ayyukallimuhul wa ayyukallimahullahu illa wahyan. Tidak ada yang bisa memahami kalimat Allah ini, yaitu Quran, kecuali melalui wahyu. Nah, itulah kedudukan Quran itu sebagai wahyu. Nah, selanjutnya fungsi Al-Quran. Kalau kita perhatikan Quran surat Al-Baqarah 185, di sana dijelaskan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ditanzilkan Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Bisa juga diartikan diajarkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Yaitu petunjuk, pedoman hidup dan kehidupan, bimbingan hidup dan kehidupan bagi manusia. Sekaligus wa bainati minal huda. Ada bayan, ada penjelasan dari huda itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, begitu ada huda, petunjuk, ada penjelasan dari petunjuk itu. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, begitu ada istilah, ada pengertian istilah itu sendiri dalam Al-Quran itu. Sehingga dengan cara seperti itu, dengan cara Quran seperti itu, maka Al-Furqan, bisalah kita membedakan mana yang benar, mana yang hak. Nah, karena fungsi Quran ini adalah sebagai petunjuk, bimbingan hidup dan kehidupan bagi manusia, seluruh manusia, tidak terkecuali, bukan hanya untuk orang Islam saja, seluruh manusia, baik ia yang lain agama, dia namanya Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, Quran ini harus bisa sebagai petunjuk. Nah, itulah yang dikatakan universal tadi. Universal. Artinya, karena Quran ini sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, manusia yang hidup, Quran ini tidak terikat etnologi dan geografi. Etnologi, suku, bangsa, dan wilayah, artinya tidak terikat ruang dan waktu. Quran ini bukan untuk orang Arab saja, untuk seluruh manusia. Orang dulu, sekarang, yang akan datang. Bukan untuk orang Arab saja. Universal. Itu yang dikatakan universal. Jadi, kalau Quran itu universal, seharusnya cara berpikir kita pun, kalau kita memang mengikuti cara Quran, cara berpikir kita pun universal. Universal, tidak terikat ruang dan waktu. Semua manusia, bagi kita yang memahami Quran, yang cara berpikirnya Quran, itu bagi kita itu saudara yang harus diselamatkan. Tidak ada rasialisme. Itu Quran. Nah, kenapa kadang-kadang terjadi rasialisme? Kalau dia umpamanya lain agama, seolah-olah itu musuh. Nah, itu disebabkan cara berpikir kita belum sepenuhnya cara berpikir Quran. Belum universal cara berpikir kita. Nah, itu satu. Jadi tidak terikat ruang dan waktu. Nah, kemudian fungsi Quran ini bukan untuk mantra. Bukan untuk syair-syair gitu. Karena kalau kita lihat sejarah perjuangan Rasul Muhammad dalam menegakkan Quran ini,
dalam memperjuangkan Quran ini, Muhammad itu bukan tukang syair. Muhammad itu bukan tukang mantra. Muhammad itu adalah utusan Rasulullah, utusan Rasul Allah, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh manusia. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau ada orang memfungsikan Quran umpamanya untuk mantra, apa bisa? Bisa saja. Bisa saja. Gak usah dengan Quran pun orang bisa melakukan mantra-mantra. Kita kasih contoh. Orang yang beragama Hindu pun bisa buat mantra-mantra. Bisa. Tapi kan kalau Al-Quran ini dijadikan mantra, kan udah salah fungsi. Tidak universal lagi, tidak objektif lagi, tidak sebagai petunjuk lagi untuk seluruh manusia. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, ini juga salah satu metode memahami Al-Quran. Artinya kalau kita memahami Al-Quran, harus kita ketahui, harus kita pahami bahwa Quran itu fungsinya sebagai petunjuk atau bimbingan hidup dan kehidupan bagi manusia di dalam menjalani sosial budayanya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, untuk selanjutnya, eksistensi Al-Quran itu adalah sebagai hukum. Yang dikatakan hukum di sini adalah undang-undang sosial budaya, yakni adanya aturan-aturan tata cara manusia, khususnya umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman, dalam berinteraksi sesama manusia. Itu maksudnya undang-undang sosial budaya. Nah, coba kita perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna alaikal kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas. Sesungguhnya, ulangi kembali bahwa eksistensi atau keberadaan Al-Quran itu adalah sebagai hukum. Coba kita perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna alaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nas. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dengan hak, objektif, untuk dijadikan sebagai undang-undang sosial budaya manusia. Jadi yang dimaksud undang-undang sosial budaya di sini adalah adanya aturan, adanya tata cara manusia, seluruh manusia dalam menjalani interaksi sesama manusia itu sendiri. Itu yang dimaksud undang-undang sosial budaya menurut Al-Quran ini. Jadi ketika kita melaksanakan, mengaplikasikan Quran sebagai petunjuk tadi menurut Al-Quran surat Al-Baqarah 185 tadi, maka jadilah dia sebagai hukum. Tapi hukum di sini bukan seperti hukum buatan Belanda, seperti undang-undang KUHP umpamanya, bukan seperti itu. Adanya aturan-aturan tata cara dalam melakukan interaksi sesama manusia, atau yang diistilahkan dengan hablum minan nas. Nah, itulah keberadaan Al-Quran. Artinya ketika kita mengoperasional Al-Quran dalam kehidupan kita, jadilah dia undang-undang. Nah, bentuk hukum
Al-Quran hanya dua, yaitu halal dan haram. Coba kita perhatikan Quran surat 5 ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah lebih baik. Nah, Rasul juga menjelaskan, innal halala bainun wa innal harama bainun wa umru mutasabiha. Telah nampak, kita ulangi, salah sedikit. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umuru mutasabiha. Telah nampak mana yang halal, mana yang haram. Dan di antara keduanya saling menjelaskan, saling menerangkan. Kita kasih salah satu ayat contohnya sebagai contoh. Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali perikatan Allah ini dan jangan berpecah belah. Jadi ayat ini antara yang halal dengan yang haram saling menjelaskan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali perikatan Allah ini, jangan berpecah belah. Berpegang teguh kepada tali perikatan Allah ini halal. Tapi kalau berpecah belah itu haram. Nah, seperti itulah Quran saling menjelaskan halal dan haram. Nah, itulah bentuk hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sampai di sini dulu yang bisa kita jelaskan tentang Al-Quran ini. Sebenarnya pembahasan Al-Quran ini sangat panjang sekali, bahasanya, bahasa apa Al-Quran, kemudian objek pembahasannya siapa, kemudian sistematika pembahasan ada, dan lain-lain. Tapi yang terpenting bagi kita umat Islam khususnya, seluruh manusia pada umumnya, ketahuilah bahwa yang mampu menyelamatkan kita kelak, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, tidak ada lain hanyalah Al-Quran ini. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, bimbingan hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain kecuali hanya belajar Al-Quran. Tidak mungkin Quran ini dijadikan sebagai petunjuk kalau tidak paham. Sangat mustahil gitu. Nah, oleh sebab itu, seperti penjelasan Rasul tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, sebagai kesimpulan, Rasul pernah menjelaskan, taraktu fikum amro ini lan tadillu bihima kitabullahu wa sunnatur rasul. Telah kutinggalkan kepada kalian dua amar, dua petunjuk, dua perintah dalam menjalani kehidupan ini. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah, yaitu Quran,
dan sunnah Rasul. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan kita yang mendengar wawasan ini, mendengar video ini, bisa menjadi perhatian, bisa menjadi motivasi untuk belajar memahami Al-Quran. Nah demikian, alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.